Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, dimanapun berada, mobil khusus seluruh santri, para asatidz, dan siapa saja yang ada di sekitar pesantren ini. Pertama-tama, saya tidak akan pernah bosan mengajak semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua di antara hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa menghidupkan sunnahnya. Semoga kita semuanya menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan segala rahmatnya dan keberkahannya kepada kita semuanya. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita semuanya memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian tafsir Sofwatul Tafasir yang sudah sampai ke surat Al-Baqarah ayat 40. Kemarin kita sudah bahas munasabahnya, kesesuaian ayat sebelum ayat 40 dengan ayat 40 ini. Untuk menambah keberkahan, kita akan bacakan terlebih dahulu ayatnya, kita akan terjemahkan, kemudian kita akan bacakan tafsir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya bani Israil, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما
يعلمون اللهم رحمة يا بني إسرائيل Hei Bani Israel, Uzkuru, ingatlah oleh kalian semuanya nikmatku allati yang an'amtu, aku telah berikan nikmat itu alaikum, kepada kalian. Wa aufu, dan penuhilah oleh kalian bi'ahdi, perjanjian denganku. Ufi bi'ahdikum, maka aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Wa iyaya, dan hanya kepadaku farhabun, kalian takut. Wa aminu, dan berimanlah kalian bima anzaltu, dengan apa-apa yang telah aku turunkan, musaddiqal lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Wala takunu, dan janganlah kalian semuanya menjadi awwala kafirin bihi, orang yang pertama kafir dengannya. Wala tashtaru, dan janganlah kalian menjual bi ayati, ayat-ayatku, tsamanan qalila, dengan harga yang sedikit. Wa iyaya, dan kepadaku fattaqun, hendaklah kalian bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Dua ayat yang kita baca di surat Al-Baqarah ayat 40 dan 41 ini menjadi awal mula di mana Allah Subhanahu wa taala setelah di ayat-ayat sebelumnya menjelaskan banyak hal, terutama siapa manusia pertama. Ternyata manusia pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam alaihissalam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenabian, dengan wahyu yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, berbagai macam ilmu. Maka seluruh umat setelah Nabi Muhammad SAW pasti semuanya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di sini bukan hanya sekedar mengingatkan kemanusiaan, akan tetapi di sini mengingatkan sisi kemuliaan bagi seluruh umat manusia. Apa itu sisi kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada seluruh manusia, yaitu keimanan. Manusia secara jasadiah mereka sudah dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam. Apalagi jika anak cucu Adam itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian adalah mereka yang bertakwa. Ya Bani Israel, ini merupakan panggilan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Kenapa? Karena Bani Israel ini menunjukkan Bani, anak cucu. Israel ini bahasa Ajam, bukan bahasa Arab. Artinya adalah Abdullah, hamba-hamba Allah. Jadi Bani Israel, ya Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka sebagai hamba Allah, sebagai anak cucu keturunan hamba Allah. Siapa yang dimaksudkan dengan Israel di sini, hamba Allah di sini, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa Nabi Yakub disebut Israel? Karena di antara kebiasaan Nabi Yakub alaihissalam,
melakukan perjalanan di malam hari menuju Baitul Maqdis untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun sebenarnya yang melakukan perjalanan menuju Baitul Maqdis untuk mengagungkan Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka prosesnya disebut dengan Isra. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari. Maka prosesnya disebut dengan Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa. Yang dimaksudkan di ayat 40, ya Bani Israel, ay ya auladan Nabi Salih Yaqub, hei anak cucu seorang Nabi yang saleh, yaitu Nabi Yaqub. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah oleh kalian semuanya, ma an'amtu biha alaikum, apa yang telah aku berikan berupa nikmat kepada kalian, wa ala abaikum, dan juga kepada orang tua kalian, kepada nenek moyang kalian, kepada bapak dan kakek kalian, min ni'amin, dari berbagai macam nikmat, la ta'uddu wa la tuhsa, yang kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya dan kalian tidak akan pernah bisa membilangnya, ya. Tidak akan pernah terbilang, tidak akan pernah terhitung berapa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kalian dan kepada bapak serta kakek kalian. Ini mengingatkan kepada kita semuanya betapa banyak nikmat yang Allah berikan. Wa aufu bi ahdi, ay addu ma ahadtumuni, tunaikanlah oleh kalian apa yang menjadi janji kalian kepadaku. Apa itu? Minal iman wa ta'ah, ya, untuk senantiasa beriman kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini nanti disebutkan di akhir-akhir surat surat Al-Baqarah juz pertama. Ya. Kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian hadir, ada menyaksikan ketika Nabi Ya'qub akan meninggal? Idh qala li banihi, Nabi Ya'qub alaihissalam bertanya kepada anak cucunya, ya, ma ta'buduna min ba'di, kalau aku mati apa yang akan kalian sembah setelah aku tiada? Ya, maka seluruh anak Nabi Ya'qub berazam menjawab bahwa mereka akan senantiasa menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perjanjian, ya. Dan perjanjian di dalam Al-Qur'an, mitsaqan ghalidha, itu hanya digunakan pada 3 tempat. Ya, mitsaqan ghalidha. Yang pertama adalah kepada para nabi dan para rasul, yang kedua kepada Bani Israel, dan yang ketiga adalah pernikahan. Para nabi dan para rasul menunaikan seluruh janjinya. Bani Israel di sini, ya, penting kita memahami bagaimana karakter Bani Israel. Ya, pandai bersilat lidah, di depan A, di belakang B. Jangan sampai kita sebagai orang Islam tidak memiliki sifat kesatria. Ya, waliyadzubillah, jika kita memiliki sifat pengecut, di depan kita ngomong A, di belakang kita ngomong B. Kita orang Islam di belakang A, di depan A. Ya, konsisten kita dengan pendapat, konsisten kita dengan sikap. Ya, dan kita sebagai umat Islam harus memenuhi janji-janji kita. Siapa yang tidak memenuhi janji, maka sungguh tanda-tanda kemunafikan sudah ada pada dirinya. Ya.
janji yang telah diucapkan oleh Bani Israel adalah mereka akan senantiasa beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ufi bi'ahdikum bima ahadtukum alaihi min husni thawab. Ketika Bani Israel menunaikan janjinya, maka Allah Subhanahu wa taala pun pasti akan menunaikan janjinya. Apa? Allah Subhanahu wa taala akan membalas keimanan dan ketaatan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan husni thawab, dengan pahala yang sangat baik. Wa iyaya farhabun ay ukhshuni duna ghairi. Maksud dengan iyaya farhabun adalah takutlah kalian hanya kepadaku, bukan kepada selainku. Takut dengan apa? Dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala telah murka, jika Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kita, kepada siapa lagi kita akan memohon pertolongan? Kepada siapa lagi kita akan berharap? Kita tahu bahwa la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon ridha dan surga-Mu, dan kami berlindung dari murka dan neraka. Perbanyak doa ini, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ridha-Nya kepada kita semuanya. Kemudian, wa aminu bima anzaltu minal Qur'an. Wa aminu, dan berimanlah kalian bima anzaltu, dari apa yang telah aku turunkan. Apa? Minal Qur'anil azim, yaitu Al-Qur'an yang agung. Ya, artinya pembahasan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembahasan tentang Islam, ya, pembahasan tentang penutup para nabi dan para rasul, semuanya sudah ada diceritakan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka bagi mereka yang hidup setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau Yahudi, mau Nasrani ataupun agama-agama yang lain, maka mereka harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini perintahnya, wa aminu bima anzaltu. Berimanlah kalian dengan apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Qur'an. Musaddiqan lima ma'akum, ay min at-Taurat fi umuri tauhid wan nubuwah. Al-Qur'an membenarkan apa yang ada di dalam Taurat, ya, karena risalah para nabi dan para rasul itu sama. Apa? Tauhid wan nubuwah. Tauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana cara mengesahkan Allah? Maka ada konsep nubuwah, konsep kenabian. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul inti ajarannya sama, yaitu tauhid. Dan satu nabi dengan nabi yang lain, satu rasul dengan rasul yang lain saling menguatkan dan saling melengkapi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai penyempurna, ya, seluruh ajaran para nabi dan para rasul. Maka Islam menegaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan seluruh ajaran yang telah diajarkan oleh para nabi dan para rasul. Berbahagialah, berbanggalah kita semuanya, karena kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala takunu awwala kafirin bih, ay awwal man kafara min ahli kitab. Fahaqqukum an takunu awwala man aman. Janganlah kalian, hei anak cucu para nabi, ya, hei kalian Bani Israel, hei kalian anak cucu Nabi Yakub, ya, jangan kalian jadi orang-orang kafir min ahli kitab, dari orang-orang yang telah mendapatkan kitab. Fahaqqukum, maka hak kalian, kewajiban kalian, antakunu awwala man aman, sangat layak kalian menjadi orang-orang yang pertama beriman.
Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling berhak pertama kali beriman atas kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu siapa? Ahli kitab sebenarnya. Ya, kenapa mereka yang paling berhak? Karena tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan para rasul, itu telah dikabarkan di dalam Taurat dan juga Injil. Karena mereka sudah tahu tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, maka sejatinya mereka yang paling berhak untuk menjadi orang pertama pengikut Nabi Muhammad SAW. Bahkan para pendetanya, para rahibnya sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, mereka orang-orang yang tahu betul, bahkan pengetahuannya itu melebihi pengetahuannya terhadap anak-anak mereka. Ya, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Saking kenalnya mereka, sering membacanya mereka, sifat-sifat, karakter-karakter, tanda-tanda kenabian yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, ay la tastabdilu bi ayatil bayinat allati anzaltuha alaikum hitamad dunya al-faniyah. Janganlah kalian menukarkan ayat-ayatku yang jelas yang telah aku turunkan kepada kalian, hitamad dunya al-faniyah. Hitam itu rongsokan sebenarnya. Arti asal hitam itu apa? Hutam itu rongsokan. Hutamud dunya al-faniyah secara umum kita bisa artikan dengan jangan sampai kita menukarkan ayat-ayat keimanan dan pengetahuan yang sudah sangat jelas kebenarannya dengan dunia, ya, karena ingin jabatan, karena ingin harta, karena ingin ketenaran, akhirnya kita berani, ya, menutup ayat-ayat Allah, membuang ayat-ayat Allah dengan keinginan pribadi. Contohnya seperti apa? Yang hak menjadi batil, yang benar menjadi salah. Ya, kita tahu betul itu benar, ya, tapi karena keinginan dunia, kepentingan dunia, maka yang benar itu bisa kita jadikan salah, yang salah bisa menjadi benar. Waliyadu billah. Ya, jangan sampai menjadi para pencilan, ya, demi orang lain, demi atasan kita, ya, kemudian kita sami'na wa ata'na dan tidak memperhatikan Al-Quran dan Sunnah yang menjadi standar kebenaran dan kebaikan dalam kehidupan kita. Wa iyaya fattaqun, ay khafuni duna ghairi. Khafuni, takutlah kalian semuanya kepadaku, bukan kepada selain aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini diantara panggilan-panggilan sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel. Ya, memang hitamnya tujuannya kepada Bani Israel, tapi ini juga sebenarnya menjadi panggilan kepada diri kita. Jangan sampai kita, orang-orang yang sudah mengetahui kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, apalagi kita sering datang ke masjid, apalagi kita statusnya sebagai santri, ya, yang pasti pengetahuan agamanya lebih banyak, tapi jangan sampai pengetahuannya banyak tapi tidak ada pembelaan sama sekali kepada Islam, ya, ragu untuk membela Islam, ragu untuk mengatakan bahwa Islam adalah agama yang benar, yang lain salah.
Jangan sampai kita ragu dengan kesempurnaan Islam sehingga kita mencari-cari ajaran, mencari-cari tata cara selain ajaran dari Islam. Jangan seperti Bani Israel. Mereka banyak pengetahuannya tentang kenabian dan kerasulan, akan tetapi karena kepentingan dunia, akhirnya mereka menukarkan itu semuanya, menukarkan ayat-ayat Allah dengan kepentingan dunia. Wal'iyadu billah, jika kita memiliki karakter seperti Bani Israel. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keislaman sebenar-benarnya Islam, keimanan sebenar-benarnya iman, ketakwaan sebenar-benarnya takwa kepada kita semuanya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله أعلم بالصواب والله الموفق إلى أحسن الطريق والله يأخذ بأيدينا إلى ما فيه خير للإسلام والمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.